kalau misalnya nanti penerapan ini kemudian tidak efektif berjalan, apakah akan ada aturan lain yang akan dikeluarkan pemerintah? Kita berharap PSBB tidak menjadi pilihan terakhir. Tentu itu harapan kita. Kenapa? Kalau kita menerapkan PSBB ini maka akan banyak sekali dampak-dampak sosial yang kemudian bisa kita menjadi resiko kita bersama. Betul. Nah, tentunya saya kira kita tidak boleh berandai-andai. Pemerintah tidak boleh berandai-andai. Penerapan disiplin ini akan kita laksanakan sebelum Desember, akan kita evaluasi. Nah, tadi berkaitan dengan perwali. Kalau kemudian perwali ternyata disebut kurang efektif, mungkin kita bisa meningkatkan statusnya sebagai peraturan daerah. Nah, kalau memang berhubungan ibu kota lagi. Jadi saya kira seperti itu, Pak. Halo bro, selamat bertemu bersama Abdi Mari Channel. Nah, di vlog ini saya akan sedikit bicara tentang meningkatnya pasien COVID di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Nah, per hari ini memang ada beberapa peningkatan, tidak drastis, tapi ada beberapa peningkatan seperti yang dirilis oleh pemerintah provinsi dan juga Kota Palu. Nah, tentu kalau bicara soal COVID, yang paling penting adalah bagaimana agar COVID ini bisa kita batasi agar peningkatannya tidak terlalu drastis. Nah, sore hari ini saya bersama dengan Pak Wali Kota Palu. Kalau saya kasih lihat tentu orang langsung tahu dia siapa. Ya, Pak Sigit Purnomo. Ya, terima kasih Pak Abdi. Pak Wali Kota Palu. Ya, Pak Wali. Ya. Per hari besok itu pemerintah Kota Palu akan menerapkan operasi justisi. Ya. Nah, ini yang mungkin agar masyarakat tahu operasi justisi yang dimaksud oleh Pak Wali dan pemerintah kota seperti apa, Pak? Iya, operasi justisi yang dimaksud adalah penerapan hukum, sanksi, ya, dalam bentuk pelaksanaan kedisiplinan. Jadi bila mana ada siapapun dia, masyarakat Kota Palu khususnya yang berada di wilayah administrasi Kota Palu, di saat operasi justisi sudah diberlakukan, maka tidak boleh lagi ada hal-hal yang kemudian dilanggar, khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan. Harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana Kota Palu hari ini yang sudah bisa dikatakan sebagai zona merah. Zona merah itu salah satu indikatornya adalah peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Hari ini sudah ada kurang lebih 65 yang kita sebut masyarakat Kota Palu terkonfirmasi positif COVID, baik non gejala maupun yang bergejala. Nah, sehingga ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama, keberatan kita di tengah-tengah suasana hari ulang tahun kota loh. Hari ulang tahun kota. Ini tentu saya kira perlu kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat, dari kita semua, termasuk pemerintah ini, untuk melaksanakan hal-hal yang kemudian bisa menyelamatkan jiwa kita bersama. Oleh itu, Pak Abdi Mari, saya berpesan, saya berharap kita semua betul-betul bisa melakukan penerapan disiplin protokol kesehatan, baik di ruang-ruang usaha, di perkantoran, di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk komite tempat warung kopi. Ya, oke? Siap. Nah, Pak Wali, ini pertanyaan saya yang pamungkas, yang terakhir. Pak Wali ini kan ujung tombak di pemerintah kota sekarang. Kalau misalnya ada berbicara soal aturan ini, Pemkot tentu menjadi leading sektor agar masyarakat bisa lebih sehat. Nah, kalau misalnya nanti penerapan ini kemudian tidak efektif berjalan, apakah akan ada aturan lain yang akan dikeluarkan pemerintah? Kita berharap PSBB tidak menjadi pilihan terakhir. Tentu itu harapan kita. Kenapa? Kalau kita menerapkan PSBB ini maka akan banyak sekali dampak-dampak sosial yang kemudian bisa kita menjadi resiko kita bersama. Betul. Nah, tentunya saya kira kita tidak boleh berandai-andai. Pemerintah tidak boleh berandai-andai. Penerapan disiplin ini akan kita laksanakan sebelum Desember, akan kita evaluasi. Nah, tadi berkaitan dengan perwali. Kalau kemudian perwali ternyata disebut kurang efektif, mungkin kita bisa meningkatkan statusnya sebagai peraturan daerah. Nah, kalau memang berhubungan ibu kota lagi. Jadi saya kira seperti itu, Pak. Intinya, mari sama-sama kita kita menjaga kesehatan. Mosinggani kita untuk betul-betul menerapkan disiplin diri. Karena tidak ada gunanya proses justisi, operasi justisi ini kalau kemudian kita tidak disiplin diri juga. Harus dari kita semua. Iya, kita kan tidak berharap melakukan penindakan hukum kepada warga masyarakat Kota Palu. Nah, makanya ini hanya sebagai bentuk pencegahan. Betul. Nah, supaya tidak kita tidak sebagai bentuk pengawasan kami. Nah, gitu. Supaya ada, bukan berarti harus ada efek jerah, bukan. Kami kan tidak ada niat untuk menghukum masyarakat Kota Palu, tapi kemudian kalau ada yang melanggar demi keselamatan bersama, segala hal akan kita lakukan.
Terima kasih banyak Pak Wali. Siap. Sehat selalu Pak Wali. Yo. Nah, brother, lebih lengkap sebelum saya wawancara dengan Pak Wali Kota, kami melakukan sesi dialog di podcast Palu bersama dengan Ibu Mutmainah Corona dari Ketua Komisi A DPRD Kota Palu dan juga Pak Wali Kota Palu Sigit Purnomo saya. Seperti apa jalannya podcast kami bersama dua narasumber tadi? Simak liputannya. Nah, bicara soal COVID-19 dan penanganannya, mungkin saya bisa langsung bertanya kepada Pak Wali Kota Palu, Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit, Pak Wali, Kota Palu saat ini menjadi salah satu kota yang memiliki angka COVID yang tinggi. Sampai saat ini, penanganan COVID ini untuk pemerintah Kota Palu seperti apa, Pak Baik, Wali? saya coba antar dulu sedikit flashback sejak tren COVID khususnya yang masuk di wilayah Kota Palu ini sendiri mulai pada bulan Februari. Ya. Trennya ya, kita bicara trennya. Setelah itu kita mulai menyusun tim pencegahan, pengendalian dan juga pemantauan COVID-19 di Kota Palu pada tanggal 6 Maret. 6 Maret. Nah, sementara untuk kasus COVID sendiri yang kita sebut sudah mulai berdampak kepada warga masyarakat Kota Palu, dalam tanda kutip sudah mulai masuk yang namanya kita sebutlah pasien yang terkonfirmasi itu di tanggal 26 Maret, sampai tanggal 31 September hari ini. Per 26 Maret sampai tanggal 31 Agustus kita kurang lebih ada 129 kasus. Ada kurang lebih 7 orang yang meninggal dunia. Selebihnya bisa kita katakan sembuh setelah melewati proses-proses perawatan di rumah sakit rujukan kita yang sudah ditunjuk oleh Bapak Gubernur. Itu adalah Rumah Sakit Undata, Madani dan juga Anutapura. Nah, tentunya dalam tindakan pencegahan, pengendalian, pemantauan melalui penetapan posko COVID-19 oleh pemerintah Kota Palu yang bertempat di Baruga Vatulemo itu sendiri, banyak hal yang kemudian kami evaluasi, banyak hal yang kemudian kami pelajari. Karena yang pertama Pak Abdi yang harus dipahami dulu, kita ini sama kayak bencana alam kemarin. Kita tidak punya pengalaman berkaitan tentang penanganan bencana dan juga penanganan COVID non alam ini. Nah, kan begitu. Nah, sehingga kami selaku pemerintah kota tentunya bersama DPRD Kota Palu bersama-sama untuk melakukan bagaimana tindakan pencegahan. Kita tidak paham tentang apa itu corona, ya kan? Bagaimana virus corona, walaupun dalam setiap kesempatan media sosial kita diberitahu bahwa bentuk corona seperti ini dan sebagainya. Tapi kan kami tidak berbicara di situ. Pemerintah Kota Palu tugasnya jelas bagaimana melakukan tindakan pencegahan, bagaimana tindakan perawatan dan juga penanganan. Nah, kami persingkat bahwa per tanggal 1 besok Pak Abdi, setelah kami menggelontorkan dana kurang lebih 11 miliar, itu mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus, itu yang kami gunakan untuk dalam tindakan pencegahan dan juga pengendalian. Kami lanjuti lagi di 1 Oktober besok sampai bulan Desember. Ini sudah kami lekatkan di APBDP kita yang baru kami tanda tangani kemarin itu. Itu karena memang ini agak cukup mendadak melihat lonjakan angka pasien COVID ini luar biasa. Jadi bedanya itu Pak Abdi 2/3 dari bulan Maret sampai bulan September tanggal 30, kita sebutlah per hari ini. Per hari ini. Ya. Itu sampai tanggal 31 Agustus itu kurang lebih 129. Berarti kurang lebih 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 6 bulan. Itu ada 129. Sementara di bulan September dari tanggal 1 sampai hari ini sudah menyentuh sampai di angka 67. Nah, ini kemudian menjadi fenomena baru, lonjakan angka Covid, kalau bahasa di luar tuh gelombang kedua. Gelombang kedua. Memang WHO sudah mengingatkan kepada kita bahwa waspada gelombang kedua karena akan lebih dahsyat, akan lebih besar. Nah, tentunya kita berharap, kita masih optimis bahwa gelombang kedua ini juga harus kita batasi, harus kita kendalikan, jangan sampai dia meletus. Kenapa Pak Abdi, berdasarkan rapat koordinasi bersama Bapak Gubernur dan juga lintas Bupati kemarin di Polibu, itu kami sudah bisa memprediksi kalau seperti ini trennya, maka kemudian di bulan Oktober bisa menyentuh di angka 300 kalau kita tidak melakukan pengendalian. Nah, pengendalian ini sendiri Pak Abdi tidak bisa kita laksanakan sendiri. Harus ada peran kerja sama daripada masyarakat Kota Palu. Tentunya juga termasuk teman-teman APH kita untuk bersatu padu yang sudah kami susun dalam bentuk SK tim penerapan disiplin dan juga tim penerapan hukum yang kita akan berlakukan proses justisinya di tanggal 1 besok sampai Desember nanti. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan bisa mencegah angka COVID itu sendiri, Pak Abdi. Pak Wali,
kita lihat juga bicara soal penanganan COVID. Ya, pemerintah Kota Palu juga tidak menutup mata mendapat asupan bantuan dari pihak lain, termasuk juga dari DPR. Nah, Ibu Neng mungkin juga bisa memberi kita sedikit informasi di kacamata DPR sendiri ya, apakah memang saat ini pengendalian COVID itu sudah memadai? Ya, sebetulnya kalau bicara pencegahan COVID, pemerintah Kota Palu di sebelum September ya, dari awal Maret gitu ya sampai Agustus, SOP yang diberlakukan kemudian itu cukup efektif. Kalau dalam pandangan saya, dan saya sampaikan di beberapa pemberitaan media, kami juga diskusi di komisi, itu cukup menekan angka. Bahkan saat itu hampir masuk zona hijau kita. Ya, cuma memang situasi gelombang kedua yang sudah dikatakan Pak Wali tadi itu pada ketika masa new normal diberlakukan secara nasional, kemudian akses dibuka dan memang situasi memasuknya masa resesi gitu ya, ada analisa ekonomi secara makro yang betul-betul mengalami menurun luar biasa, dan itu akan mengancam secara makro situasi pembangunan ekonomi di Indonesia. New normal diberlakukan, tapi dengan memang protokol COVID yang harus diterapkan secara disiplin oleh setiap individu, setiap orang. Ya, tapi memang fakta kita di Kota Palu sendiri ya, disiplin untuk mematuhi protokol COVID itu tidak bisa menjadi sebagai rambu-rambu yang bahwa ini harus begitu. Jadi hanya melihat pada ketaatan ketika ada aturan segala macam. Jadi kesadaran dalam menggunakan masker, kemudian misalnya selalu mencuci tangan dan lain sebagainya, membangun jarak itu belum menjadi sebuah habit atau budaya yang harus sekarang ini berkaitan dengan saya atau siapa yang ada di sekitar kita. Nah, itu kemudian ketika terjadi gelombang kedua, kemudian pelaku perjalanan sendiri meningkat, itu memberikan efek terhadap meningkatnya kasus COVID. Tapi saya sebetulnya sebelum pada saat ini normal, saya sempat mengeluarkan beberapa statement terkait dengan hal itu, dan itu kami sampaikan di Komisi A. Misalnya ketika new normal situasi kemarin, harusnya awal ketika pembacaan pada ruang publik yang mulai dibuka dan lain sebagainya, karena alokasi APBD kita juga tidak mampu untuk bisa memfasilitasi semua rumah tangga harus stay dalam rumah, ya kan, APBD kita nggak cukup. Nah, kemudian akses orang mencoba melihat bagaimana proses yang terjadi dalam situasi relasi sosial maupun relasi ekonomi itu kan tidak bisa kita bendung antar setiap orang. Nah, yang pertama kemarin saya sempat sampaikan pemerintah kota sebaiknya secepatnya melakukan peta wilayah, mana wilayah rentan kepada masyarakat kita yang mengalami penyakit bawaan yang memiliki terdampak yang saya memiliki resiko tertinggi gitu ya terhadap menularnya wabah ini, yang memang resikonya bisa menyebabkan kematian, misalnya jantung, diabetes, paru-paru, kemudian asma dan lain sebagainya. Itu harus ada peta di mana, di RT mana dia, berapa jumlahnya, berapa lansia di situ, berapa ibu hamil di situ. Jadi sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan, tapi ada wilayah rambu-rambu yang harus dilakukan, misalnya karantina lokal yang sifatnya base-nya adalah RT, tapi orang-orang tempat lain itu dia tetap, jadi tidak main pukul rata. Mungkin aktivitas kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada lansia itu misalnya menohok kepada wilayah titik-titik yang misalnya jumlah lansianya banyak gitu. Kemudian jumlah kelompok-kelompok ini yang harus diproteksi. Sehingga wilayah sasar yang harus dituju itu dia betul-betul. Nah, itu yang kemarin, cuma karena angka kita semakin membaik, jadi kita pikir ya sudah, alhamdulillah ini tidak situasinya. Tapi hari ini kalau saya memang harus mulai dilakukan. Ini masukan sama kalau kemarin kan kita lihat kita mungkin terlena dengan kondisi new normal itu, sehingga masyarakat banyak yang mulai melonggarkan aturannya untuk social distancing dan sebagainya, mulai melonggar, kemudian muncul gelombang kedua yang kita khawatirkan sekarang gitu kan. Nah, mungkin Pak Wali bisa memberikan gambaran kemarin ketika masyarakat semakin longgar, kemudian kondisinya tidak terkendali seperti saat ini, apakah memang harus ada tindakan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih Pak Abdi. Perlu diketahui bahwa kami tidak pernah mencabut perwali.
Pak Wali tetap ada, tetap ada. Yang namanya tim pencegahan, pengendalian, pemantauan dan juga penanganan. Itu perlu diketahui bersama. Ya. Kami tidak pernah mencabut surat keputusan wali kota berkaitan tentang penerapan protokol kesehatan di setiap, khususnya usaha jasa industri pariwisata. Termasuk warung kopi seperti ini kita di sini, seperti restoran, warung makan dan tempat-tempat yang kemudian berpotensi untuk terjadi perkumpulan orang. Sampai ini tidak pernah kita cabut, Pak. Justru kami akan lakukan pengetatan tambahan pada tanggal 1, walaupun namanya bukan PSBB. Tapi memang kalau ada usulan dari beberapa pihak ini Pak Wali, Kota Palu dan beberapa daerah lain di sekitar Palu yang tren COVID-nya meningkat bisa diusulkan untuk ya, PSBB. kami antar dulu tadi. Makanya saya katakan kami antar dulu bahwa kalau dikatakan terima kasih tadi Bu Corona sampai Ibu Mutmainah sampaikan bahwa ya Corona tiap hari pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah yang efektif. Saya kira itu benar. Itu benar. Dan secara regulasi kami tidak pernah kemudian mengembalikan atau menarik perwali khususnya berkaitan tentang penanganan COVID. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, secara anggaran kami bertanggung jawab dengan DPRD. Harus kami sampaikan dan itu sudah kami laksanakan. Nah, hari ini kemudian Pak Abdi, kenapa kami lakukan pengetatan? Itu karena di bulan September sendiri kami tidak pernah menyangka akan terjadi lonjakan begitu luar biasa. Perlu diketahui, masyarakat Kota Palu yang terkonfirmasi 99% itu dari pelaku perjalanan. Bukan warga internal city kita. Artinya bukan belum ada yang dari transmisi luar lokal. kota. Hari ini ada. Ya, sekarang sudah ada. Ada ini 2. sudah mulai. Ya, ada termasuk 2 tingkatan di dalam transmisi itu Pak Abdi. Surat keputusan, perwali kan tidak berubah. SK Wali Kota. SK Wali Kota. Timnya yang kita bentuk. Untuk melakukan pengetatan lagi, tambahan lagi. Ada tugas-tugas Satgas dalam hal ini untuk melakukan itu. Nah, ada kurang lebih 7 bentuk-bentuk sanksi yang sudah kami susun di situ. Kalau berkaitan tentang usaha jasa industri pariwisata itu sampai ke pencabutan izin usaha, termasuk mohon maaf warung kopi, warung makan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya kira Pak Abdi bahwa sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mutmainah. Di sini betul-betul peran aktif kita sekalian, seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, rekan-rekan media, DPRD gitu kan, bahkan pemuka agama. Nah, ini betul-betul harus bersama-sama kita membangun kesadaran diri bahwa ternyata hari ini Kota Palu, betul-betul sudah masuk dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Ya, situasi yang cukup mengkhawatirkan. Kami setiap hari terus merilis perkembangan COVID ini. Sudah kita lakukan penanganan saja masih bocor. Nah, kenapa? Makanya ini kemudian ada ya. Kalau kita terus menyalahkan masyarakat kan saya kira ini juga menjadi bumerang ya. Nah, tapi memang penting sekali bahwa masyarakat harus mentaati apa yang menjadi protokol. Tim surveillance kami Pak Abdi itu sudah bekerja keras melebarkan jangkauan-jangkauan yang kita sebut dengan jangkauan-jangkauan pemeriksaan. Men-tracking semua. Gitu kan, misalnya Pak Abdi katakanlah terkonfirmasi positif. Tim surveillance kami akan turun melebarkan kemana saja, Pak Abdi ketemu siapa saja, bersentuhan dengan siapa saja, itu harus kami lakukan. Nah gitu loh. Nah sekarang kami sudah bentuk lagi tim surveillance berbasis masyarakat sampai ke tingkat RT, RT, kelurahan, kecamatan, OPD dan tim surveillance induk. Nah itu yang kami harap supaya bisa betul-betul penanganan ini sampai ke kuku-kuku, sampai ke masyarakat, sampai ke grassroots. Nah, Pak Wali, saya melihat memang Satgas COVID yang ada di Kota Palu hampir tidak tidur. Betul. Bekerja 1x24 jam. Betul. Ini juga perlu diapresiasi. Kemudian kita juga pengen tahu seperti apa nanti DPR menyokong anggaran terhadap penanganan COVID ini kepada pemerintah Kota Palu. Tapi paling bagus minum kopi dulu Pak Wali. Oh iya, siap. Kita ngobrol santai. Nah, bagi Anda yang mungkin belum minum kopi, kami saat ini live stream dari warung kopi Ansor di Palu Barat. Tos dulu. Silakan. Air hangat ya Pak. Nah, berbicara soal COVID-19 dan penanganannya, tadi saya menyinggung soal seperti apa tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palu itu hampir tidak tidur 1x24 jam. Kita melihat bagaimana tim surveillance juga melakukan tracking terhadap para pelaku perjalanan, orang-orang terkonfirmasi dan sebagainya, sehingga membatasi ruang-ruang penyebaran yang seperti disebutkan Pak Wali Kota tadi. Tapi kita juga ingin tahu sokongan anggaran dari DPRD itu seperti apa pengusulannya.
sampai saat ini sudah seperti apa? Iya, kalau pembahasan di DPRD sendiri yang saya coba konfirmasi ke kawan-kawan badan anggaran itu mereka diskusikan kemarin kita sudah mulai ini ya pandangan fraksi ya terkait dengan APBD perubahan. Insya Allah 1 bulan ini akan sudah penandatanganan untuk kegiatan APBD perubahan. Itu ada 36 miliar yang saya confirm itu yang betul-betul akumulasi dari semua rangkaian untuk penanganan penanganan dan penanggulangan terkait termasuk monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Satgas gugus tugas sendiri di pemerintah Kota Palu. Dan di DPRD sendiri kita juga ada bentuk Satgas kemarin, Satgas pengawasan COVID-19 untuk bisa saling beriringan dengan Satgas Pemerintah Kota untuk. Nah, gimana? Sudah menonton podcast saya bersama Pak Wali Kota Pak Sigit Purnomo dan juga Ibu Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Ibu Mutmainah Corona. Keren kan? Nah, kami berharap memang seperti disebutkan Pak Wali dan juga Ibu Mutmainah bahwa kesehatan itu memang harus berasal dari diri kita, bukan nanti diancam, diajak atau seperti apa baru kita sadar. Ya, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah itu hanya bagian lain agar Anda lebih sadar dan patuh terhadap protokol. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Anda di vlog sore ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Kiraro.